Baik, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu sebuah kata yang klise tentang terima kasih ya untuk segala hal. Ya, nampaknya ini sesuatu yang mudah dan hampir setiap hari kita ucapkan. Bahkan kadang-kadang ya kita ucapkan dengan spontan ya, begitu orang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu yang membantu kita serta merta mengucapkan terima kasih. Nah, biasanya terima kasih ini kita letakkan di mana? Di akhir ya, begitu kejadiannya sudah terjadi atau begitu kita menerima sesuatu atau begitu orang lain melakukan hal-hal yang membantu kita. Jadi biasanya terima kasih kita letakkan sebagai apresiasi akan suatu kegiatan atau suatu pencapaian. Ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang biasa. Bahkan kadang-kadang tidak kita sadari ya, sudah terima kasih gitu, tapi tanpa niat, tanpa ini dan macam-macam ya. Jadi seperti spontan aja keluar dari mulut kita. Ya. Tapi mari kita coba lihat mengapa di dalam judulnya adalah terima kasih untuk segala hal. Ini sebuah langkah untuk mencapai perwujudan atau mewujudkan sukses ya. Sukses seperti kita ketahui bersama, sukses ada di dalam keempat aspek kehidupan, yaitu kesehatan, kebahagiaan, relasi, dan juga spiritualitas. Jadi keempat hal inilah yang menciptakan sukses bagi kita. Ya, jadi tidak ada yang lepas dari keempat hal itu. Ya, kita bisa sukses di satu hal, tapi kadang-kadang kita juga mengalami kesulitan di hal yang lain. Tapi intinya adalah bahwa ketika kita bisa berimbang, berjalan beriring dengan keempat aspek ini, tentunya nanti tidak akan ada yang menghalangi langkah kita. Jadi kadang-kadang kita sukses secara materi, tetapi di sisi kesehatan kita terganggu. Ya, jadi mari kita mencoba untuk melihat ya berjalan dengan keempat hal ini bisa berjalan seiring. Nah, ini akan membantu kita. Oke. Ada sebuah kutipan menarik dari Master Choa tentang kata terima kasih. Ya, kebetulan kami juga baru dapat kemarin. Suatu saat ada seseorang bertanya kepada Master Choa Kok Sui, yaitu beliau adalah pendiri dari modern pranic healing dan arhatic yoga. Mengapa di dalam setiap doamu, ya, setiap doa-doa yang beliau berikan ya di dalam sesi-sesinya ataupun di dalam buku-bukunya selalu berawal dengan terima kasih, selalu mengawali dengan kata terima kasih. Ya, jadi terima kasih ini diletakkan di awal. Kemudian Master Choa menjawab, ketika mengawali dengan terima kasih, elemen dari kepercayaan atau keyakinan di dalam doa ini diletakkan. Ya, jadi begitu terima kasih ini diletakkan di awal, dikatakan di awal, serta merta ya keyakinan tentang keberhasilan ini diletakkan di awal. Jadi ini cenderung mematerialisasikan dengan lebih cepat. Ya, jadi ketika terima kasih diletakkan di awal, bahkan sebelum kejadiannya atau sebelum kegiatan kita lakukan, jadi biasanya kita mengucapkan ini sebagai rasa syukur ya atas segala sesuatu. Contohnya misalnya di pagi hari, terima kasih untuk udara pagi, terima kasih untuk kehidupan yang diberikan ya, sesuatu hasil. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu, ingin melakukan sesuatu, misalnya ya kita hari ini mau melakukan penyembuhan atau ketika hari ini kita mau menjalankan proyek kita ya. Menurut Master Choa penting untuk mengawali doa dengan terima kasih. Jadi di pranic healing kita belajar bahwa segala sesuatu itu ada energinya ya. Jadi bahkan energi ini ada dulu sebelum kata-kata terwujud. Sebelum tindakan terwujud ya. Jadi bahkan di dalam pikiran ini pun sudah mengandung energi. Ya, contohnya gini, contoh yang paling gampang adalah ketika kita memikirkan seseorang, ya kita berusaha untuk menghubungi seseorang, kok tiba-tiba saya ingat ya sama orang ini. Sudah lama kita tidak kontak,
tiba-tiba orang ini menghubungi kita lebih dulu. Saya tiba-tiba ingatnya, ini sebenarnya ada energi link, ya, bahkan di dalam pikiran kita sudah mengandung energi, sehingga ini bisa oleh semesta, oleh alam, ya, ini tersampaikan. Karena energi ini tidak ada jarak, tidak ada batas, tidak ada waktu. Jadi dengan melakukan, kalau kita sudah belajar mengenai penyembuhan, ya, bahkan melakukan terapi jarak jauh atau healing, distance healing, ini juga bisa menghasilkan kesembuhan. Ya, mengapa? Ya, karena kita memanfaatkan ini tadi, bahwa energi ini tidak terbatas ruang dan waktu maksudnya. Nah, jadi bahkan ketika kita terima kasih di awal, ini energinya sudah terbentuk dulu. Energi sukses atau energi berhasilnya. Ini kita letakkan di awal. Ya, jadi menurut Master Choa, ini cenderung akan mematerialisasikan dengan lebih cepat. Karena apa? Begitu Anda mengucapkan terima kasih, ini kan sesuatu yang positif, ya, keyakinannya ini sudah ditanamkan lebih dulu, sehingga ya energi ini seperti beberapa waktu yang lalu, ya, Pak Dodi posting hari Senin, ya, mengenai hukum tarik menarik, ya, bahkan di alam, ya, ikan sejenis mereka cenderung bergelombol, ya, binatang-binatang sejenis zebra sama zebra gitu kan kita lihat di alam. Jadi kecenderungannya energi sejenis akan berkumpul, energi yang tidak selaras, ya, maksudnya energi yang ini ya mereka juga tidak akan bisa bergabung, ya. Jadi biasanya mereka berkelompok sesuai dengan keseragamannya. Begitu juga dengan energi. Nah, terima kasih akan menarik yang namanya kesuksesan, keyakinan, keberhasilan, dan macam-macam. Sementara rasa takut gagal atau ragu-ragu, ya, ini akan menarik yang namanya kualitas-kualitas yang sejenis. Jadi meskipun kita belum yakin akan hasilnya, tetapi ketika terima kasih kita letakkan di awal, ini akan membantu untuk menarik hal-hal positif. Jadi mari kita ciptakan dari sisi energi, keyakinan dulu, ya, karena kata-kata itu mempunyai kekuatan. Nah, untuk itu saya akan bacakan sedikit dari buku Golden Lotus Sutra tentang healing, tentang pranic healing, yaitu possible miracle, ya, keajaiban yang mungkin terjadi. Ya, bahasa Indonesianya mengenai penyembuhan. Ya, di sini dikatakan bahwa penyembuhan itu adalah meditasi yang aktif. Penyembuhan adalah meditasi dalam gerakan. Ya. Pranic healing ini adalah ilmu pengetahuan. Ya, ini berdasarkan dari pembersihan dan pemberian energi. Dengan membersihkan dan menyingkirkan energi berpenyakit dari bagian-bagian yang sakit di tubuh dan memberi energi di bagian yang tersebut dengan energi yang sesuai, ya, healing akan terjadi, ya, kesembuhan akan terjadi, ya. Keajaiban itu memang sesuatu peristiwa yang luar biasa, yang fantastis, ya, yang menggunakan, ya, hukum alam yang tersembunyi. Ya, menggunakan hukum alam yang tersembunyi. Kebanyakan orang tidak mengetahui tentang hukum ini. Ya, jadi keajaiban itu tidak menyingkirkan dari, tidak bertentangan dengan hukum alam, tetapi ya, justru keajaiban ini adalah terjadi berdasarkan hukum alam. Ya. Kata-kata mempunyai kekuatan. Nah, ini. Apa yang kita katakan cenderung terwujud. Berdoalah sebelum melakukan penyembuhan. Orang-orang kadang mengharapkan healer-healer ini akan menghasilkan penyembuhan yang cepat. Tetapi kadang-kadang seperti juga obat-obatan atau aspirin, ya, contohnya ini juga perlu waktu untuk diasimilasi tubuh, ya. Jadi kadang-kadang tidak serta-merta sembuh, tapi perlu waktu untuk tubuh ini, untuk tubuh fisiknya ini merasakan perubahan, karena pranic healing itu bekerja di bagian tubuh energi, ya, sehingga ketika tubuh energinya dibetulkan tadi berdasarkan cleansing, ya, pembersihan dan pemberian energi, maka tubuh fisiknya itu berangsur akan mengikuti, ya.
Demikian. Sebenarnya tubuh mampu untuk menyembuhkan dirinya sendiri ketika energinya cukup, ya. Tetapi ketika kurang, healer ini memberikan energi tambahan di bagian yang sakit, ya. Energi ini merupakan energi alami yang ada di sekitar kita. Nah, tubuh akan mampu menyembuhkan dirinya sendiri dengan lebih cepat. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi sesudah ini. Salah satu masalah di dalam penyembuhan adalah keraguan. Keraguan menghasilkan hambatan internal yang kuat, ya, hambatan internal dari dalam. Makanya kadang-kadang ya kita mau berhasil, tetapi ketika kita punya keraguan bahwa ini tidak mungkin terjadi, maka ini akan menyebabkan yang namanya hambatan internal yang cenderung kuat karena kita produksi sendiri. Nah, inilah sebenarnya yang menyingkirkan sukses. Jadi ketika kita memiliki satu proyek atau satu keinginan yang belum terwujud, mari kita coba lihat apakah lebih banyak hambatan dari luar atau justru dari dalam. Karena bahkan yang namanya keraguan ini juga akan membuat hambatan besar yang dari dalam. Karena kalau Anda sadari bahwa energi itu menarik energi sejenis. Ketika sesuatu diciptakan, ya, ide, gagasan, proyek dan sebagainya, sebenarnya ini ya tinggal tunggu waktu untuk terwujud. Kalau ini selaras ya, selaras dengan kehendak ilahi. Yang perlu kita lakukan adalah menyelaraskan energinya dan menjadikan kita ini bagian untuk ya bisa menjadi saluran di dalam proyek-proyek ini, ya, di dalam rencana ilahi ini dengan menyingkirkan keraguan. Nah, kata terima kasih tadi dikatakan ya, cukup menarik bahwa kata terima kasih ini menyingkirkan aspek keraguan sehingga memunculkan serta-merta ketika terima kasih kita letakkan di awal, bahkan sebelum hasilnya muncul, ini akan menarik kualitas positif dan menghasil keyakinan ini akan menarik sukses. Mari kita buktikan. Ya, jadi banyak di dalam buku-buku Master Choa sekalipun di dalam buku healing bahkan dikatakan juga terima kasih ini sudah dikatakan di awal bahkan ketika prosesnya baru akan dimulai, ya. Jadi terima kasih untuk misalnya hari ini kita mau membuat ya. Jadi bukan, tapi mau supaya proyek kita ini kita usulkan ya, ada usulan proyek. Nah, ketika kita ucapkan terima kasih di awal, terima kasih untuk proyek ini bisa goal, bisa sukses dengan tujuan untuk membantu lebih banyak orang. Nah, ini akan membantu energinya terwujud. Kenapa? Karena energi yang sejenis akan menarik kualitas sejenis. Kadang-kadang yang tadi dikatakan ya, keajaiban yang terjadi selama ini itu tidak bertentangan dengan hukum alam, justru memanfaatkan hukum alam ini tadi untuk terjadinya keajaiban ini. Ya, jadi keajaiban pada zaman dahulu terwujud sebagai ya sesuatu yang kelihatan ya, misalnya mengubah air menjadi anggur atau menyembuhkan orang, menghidupkan orang mati atau meredakan angin ribut atau banyak miracle yang terjadi pada zaman dahulu. Nah, zaman sekarang sebenarnya miracle atau keajaiban ini masih terjadi, tetapi lebih kontekstual dengan kondisi sekarang. Seperti hanya sesuatu yang tidak mungkin, rasanya saya tidak mampu mencapai ini. Tapi kok bisa? Nah, ini pun juga miracle. Ada kekuatan-kekuatan besar yang membantu kita untuk mewujudkan ini. Sesuatu yang misalnya dari sisi kesehatan, ya, dari tinjauan medis ya, ini mengatakan ini A, B, C dan sebagainya. Semuanya ininya buruk ya, mereka diagnosisnya buruk. Tetapi yang terjadi bisa berbeda ya, banyak kasus di mana bahkan ya dunia medis itu masih tidak mampu menjelaskan keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika seseorang secara ajaib bisa sembuh ya, bahkan dengan memaafkan, bahkan hanya dengan teknik-teknik sederhana ya, merubah hidup, merubah pola makan dan sebagainya. Ya, jadi banyak hal terjadi sekarang, keajaiban masih terus terjadi dengan
di dalam kehidupan kita dalam konteks yang lebih selaras. Misalnya ya dari keluarga yang tidak mampu dan sebagainya, tidak tahu bisa kuliah di luar negeri dengan beasiswa dan sebagainya. Banyak kan hal ini juga masih terjadi. Ya dari banyak aspek kehidupan, keajaiban-keajaiban masih terus terjadi. Pada pasangan-pasangan yang menunggu misalnya untuk mendapatkan keturunan sudah belasan tahun dan ternyata diberikan di tahun-tahun yang rasanya tidak mungkin untuk punya keturunan. Nah, ini juga banyak terjadi. Nah, ini tidak bertentangan dengan hukum alam. Yang perlu kita tambahkan adalah keyakinan. Biasanya sesuatu terjadi ketika kita dalam posisi yang let go. Let go itu bukan pasrah, tetapi kita berserah ya. Berserah pada rencana ilahi ketika kita menyediakan diri untuk ya sudah, saya nurut. Nah, begitu nurut, kita nurut dengan kehendak semesta, dengan kehendak alam, tetapi kita tetap membantu ya, tetap berkarya, tetap berpelayanan, tetap berusaha untuk meraih frekuensi yang pas. Maka yang terjadi adalah alam ini akan dengan sendirinya merealisasikan kita hanya dijadikan saluran untuk terjadinya hal tersebut. Nah, inilah yang dimaksud bahwa hukum alam keajaiban tidak bertentangan dengan hukum alam, justru berdasarkan hukum alam. Ya, jadi mari kita manfaatkan dengan menyelaraskan diri kita selaras dengan rencana ilahi. Maka yang terjadi adalah keajaiban. Kadang-kadang tender itu tidak jatuh ke, kadang-kadang ya banyak hal bermain ya. Maksudnya ketika tender-tender besar ya, mereka menyogok dan sebagainya. Tetapi ketika ini terjadi, bahkan tidak akan berlangsung dengan baik ya. Jadi bahkan kadang-kadang tender ini jatuh ke tangan yang tidak bahkan bukan mereka yang pionir di bidangnya gitu. Jadi banyak hal terjadi tidak diduga. Tiba-tiba kita dapat proyek penting, padahal banyak saingan-saingan yang kondisinya lebih baik ya. Demikian juga sebaliknya, ketika kita sudah menyiapkan diri dengan banyak hal, ini kayaknya saya nih yang dapat ini dan sebagainya. Ternyata tidak demikian. Nah, ini sebenarnya alam sudah mengatur sesuai dengan porsinya. Yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan diri untuk tetap positif, tetap selaras dengan kehendak alam, dan menggunakan hukum alam ini untuk menjadikan. Ya, misalnya, Anda mau sehat, ya sehatkan, bantu sehatkan orang lain. Anda mau kaya, ya buatlah orang lain juga kaya. Artinya bukan hanya Anda memberi uang ya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita berbagi dalam hal finansial, dalam hal apapun. Bahkan ketika kita nggak punya uang, Anda bisa berikan senyuman, ide dan sebagainya. Ini akan banyak membantu. Ya, jadi lakukan apa yang bisa kita lakukan. Tanam untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Semuanya tidak bertentangan dengan hukum alam. Jadi apapun yang kita hasilkan saat ini, kondisinya kita sukses atau kita saat ini sedang struggle ya, sedang berjuang untuk meraih sukses, semuanya adalah hasil tanaman kita. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah fokus pada menanam hal baik. Nah, bahkan kata terima kasih, ya ini kan sesuatu yang dalam kata-kata. Kalau dalam pikiran terwujud, apalagi dalam kata-kata dan tindakan. Ketika ini kita letakkan di awal, ini seperti halnya ya Anda sudah letakkan pijakan, tetapi Anda sudah punya modal. Modalnya itu apa? Hal-hal baik yang sudah kita lakukan. Jadi nanti melangkahnya itu kayak kita melangkahnya sudah nggak melewati tangga, tapi sudah kayak naik lift. Ya, begitu energinya ada, modalnya ada, tabungannya ada. Ketika Anda meletakkan sesuatu yang positif dengan kata terima kasih, keyakinan ini akan menghasilkan perubahan. Yakinlah itu. Ya, jadi mari kita ganti kata-kata kita. Ya, alih-alih ya, biasanya kita menggunakan kata semoga. Ya, ini mungkin ada baiknya lebih sekarang kita mulai ganti dengan terima kasih. Terima kasih sudah menyembuhkan, misalnya kita mau healing, terima kasih sudah menyembuhkan pasien ini. Karena sekali lagi yang menyembuhkan bukan kita, ya. Jadi yang menyembuhkan kalau healer-healer ada di sini yang menyembuhkan adalah ya ini adalah kehendak ilahi. Tuhan sendiri yang berkarya kepada kita. Bahkan kesuksesan yang kita hasilkan nantinya itu pun juga bukan hasil karya kita sendiri, karena sesuatu terjadi karena diizinkan terjadi. Maka ada bagian bahwa ini nanti harus mengalir. Supaya apa? Ketika kita sukses, tetapi suksesnya ini kita
keep sendiri, maka ya ini tidak akan berlangsung lama. Tapi ketika sukses ini mengalir, ya, Anda gulirkan lagi, ya, Anda berikan kepada yang membutuhkan dan sebagainya, maka kita akan diberi lagi. Selalu seperti ini, ya. Mari kita pertahankan siklusnya. Kemudian terima kasih letakkan di awal, bahkan sebelum Anda mengawali aktivitas Anda, bahkan sebelum ini hal ini dicetuskan, ya, Anda sudah mengatakan terima kasih. Maka ini akan menarik yang namanya keyakinan. Keyakinan ini akan menghasilkan sukses. Ya, itu. Jadi alih-alih ragu, tapi kalau Anda bekali diri dengan kata terima kasih untuk segala hal, Anda yakin bahwa yang terjadi dalam hidup Anda adalah yang terbaik. Bahkan ketika ini adalah sesuatu yang kurang menyenangkan. Ya, banyak hal terjadi sebagai berkat yang tidak terduga. Blessing in disguise. Banyak sekali ya ketika kita salah berinvestasi atau kita salah melangkah, ya. Tapi ini menjadi berkat yang tidak terduga ketika ya sudah, maksudnya kita menyediakan diri. Oh, oke. Ini sesuatu yang kayaknya sih saya salah langkah. Tetapi ketika kita berdoa supaya segalanya ini dijadikan baik, selaras ya apa yang sudah kita lakukan, dan kita yakin ini bagian dari rencana ilahi, maka ini akan menarik hal-hal lainnya juga. Alih-alih kita ini ya menggerutu atau kita menyesali berlebihan atau kita kecewa berlebihan dan sebagainya. Ya, karena ketika kita sudah mengawali hari dengan terima kasih dan menjadikan diri kita menjadi saluran dari rencana ilahi yang lebih besar, segala sesuatu yang terjadi atas izin Tuhan, baik itu yang kurang menyenangkan atau yang menyenangkan sekalipun, ya, nantinya kita perlu melihat ini sebagai satu jalan yang baik, ya. Jadi untuk seperti kita sharingkan sebelum-sebelumnya, untuk kita bisa menghargai terang, kita pernah mengalami gelap. Untuk bisa menghargai langkah kita yang lancar, kita pernah mengalami terjatuh, dan sebagainya. Segalanya diperlukan supaya berimbang. Ya, jadi mari jangan remehkan kata terima kasih, apalagi terima kasih ini letakkanlah di awal, dan dengan keyakinan penuh bahwa ketika kita mengucapkan terima kasih, yang bekerja bukan Anda sendiri. Ya, kalau kita menyadari bahwa kita ini sebagai satu kesatuan dengan semesta, ya, banyak energi yang bisa dimanfaatkan untuk tercapainya hal ini, bahwa kita tidak bekerja sendirian, maka yang mewujudkan itu adalah hal-hal lain yang lebih banyak dari kita, ya. Jadi pertolongan hadir di dalam segala bentuknya melalui mereka yang kelihatan dan tidak kelihatan, ya, orang-orang di sekitar kita, kemudian banyak lagi, ya, banyak sekali yang tidak kita ketahui, ya, malaikat-malaikat yang membantu untuk mewujudkan keinginan kita. Kemudian kalau ini adalah rencana ilahi, maka banyak invisible helper, ya, mereka yang tidak kelihatan ini yang membantu untuk mewujudkannya. Tentunya ini adalah satu hal yang baik, ya, bukan sesuatu yang nggak kelihatan yang kurang baik. Tetapi untuk terjadinya perwujudan ini banyak. Kalau nantinya kita baca buku-buku ya tentang spiritualitas, tentang malaikat dan sebagainya. Jadi banyak yang bekerja ketika keberhasilan terjadi, ya, bukan hanya kitanya. Bahkan kita ini adalah bagian kecilnya saja. Tetapi rencana ilahi ini ya terwujud untuk terjadinya rencana ilahi yang terjadi ya melalui tangan kita kebetulan. Nah, ini banyak yang bekerja, yang tidak kelihatan itu banyak. Banyak penolong spiritual, banyak malaikat dan sebagainya yang membantu terwujudnya ini. Jadi kita tidak pernah bekerja sendirian. Nah, ketika kita mengucapkan terima kasih, Anda memberikan energi positif ini termasuk kepada yang tidak kelihatan ini untuk mewujudkan. Ya, termasuk ya kuasa ilahi. Ya, kalau di Prana Healing kita belajar yang namanya sinar, cinta, dan kuasa ilahi. Ini juga akan termanifest, ya, terwujud di dalam setiap perkataan, perbuatan, dan bahkan pikiran kita. Kalau kita menyediakan diri untuk menjadi saluran yang lebih besar. Jadi, mari ucapkan terima kasih bahkan sebelum Anda melakukan hal ini. Melakukan hal-hal yang kegiatan-kegiatan rutin yang kita lakukan. Ya, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi kata terima kasih ini akan menarik kualitas positif.
Sehingga ya bahkan sesuatu yang tidak Anda rencanakan itu bisa terjadi dari sebuah kata positif yang kita lakukan setiap harinya. Dan ketika sesuatu diulang terus-menerus, ini akan menjadi habit. Seperti halnya tadi ya, terima kasih itu kadang-kadang keluar serta-merta begitu kita selesai terima apa, terima kasih ya gitu. Ya, tapi mari kita coba sadari terima kasih ini ya, dan kita letakkan di awal, ini akan menghasilkan sukses yang tidak Anda duga. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau sharing atau mau menanyakan sesuatu terkait dengan kata terima kasih dan mengapa ini diletakkan di awal dan mengapa ini akan cenderung untuk menjadikan sesuatu itu lebih cepat terrealisasi. Silakan. Apakah ada yang sudah pernah mempraktekkan malah? Ya, kalau yang healer-healer ini mereka biasa bahkan sebelum mulai terima kasih untuk ya menghasilkan penyembuhan yang ajaib. Terima kasih untuk, nah mari kita coba sadari ya, karena kata-kata mengandung kekuatan dan Master Choa selalu menganjurkan untuk ya mengawali setiap doa dengan terima kasih. Dalam doa-doa kita, di dalam hal-hal yang kita inginkan terjadi di dalam kehidupan, mari kita ucapkan terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Hal-hal yang tidak terduga, keajaiban, miracle, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak lepas dari ini, ya. Kalau kita bisa menyingkirkan keraguan dan menghasilkan keyakinan melalui kata terima kasih, ini akan mempercepat perwujudan dari proyek dan karya-karya kita. Ya, apalagi ini bukan sesuatu yang klise ya. Oke, terima kasih. Kak Maria Dian, ada yang lain? Ya, sebenarnya ini salah satu nanti kalau kita belajar di kelas-kelas yang lebih lanjut ya, bahkan ya kata-kata ini mempunyai kekuatan yang lebih besar lagi, apalagi kalau seseorang sudah berlatih untuk ini tadi punya tabungan hal-hal baik yang banyak sehingga kata-katanya cenderung terwujud. Ya, banyak cerita, bahkan ya kata-kata seorang ibu itu sakti ya. Jadi makanya kadang-kadang kita perlu hati-hati ya ibu-ibu itu kalau memberikan feedback kepada anak-anaknya atau ibu guru kepada murid ya. Mari kita rubah menjadi yang positif ya. Jadi katakan yang diinginkan. Katakan yang diinginkan. Jadi termasuk ketika kita sakit. Terima kasih untuk kesehatan yang saya terima. Terima kasih untuk, nah, ucapkan terima kasih dulu. Ya, atau ketika Anda mau komplain terhadap sesuatu, misalnya anak-anak ini teriak-teriak dan tidak bisa diatur dan sebagainya, mari jangan mengata-ngatai yang kurang baik ya. Jadi misalnya ya Anda bisa lihat di sekitar kita ya, banyak yang wah ini ya, biasanya kita gunakan kata nakal ini dan sebagainya. Mari kita coba hindari, berikan yang positif. Jadi ada seorang ibu yang gini, kalau anaknya melakukan sesuatu yang kurang baik, oh besok besar kamu jadi orang pinter. Nah, jadi dirubah, energinya itu dirubah. Ini kayaknya sesuatu yang aneh gitu loh, tapi ini merubah energinya. Ya, kata-kata ini punya kekuatan. Ya, kalau kita baca buku The Hidden Secret of Water jadi dari Masaru Emoto, ya bahkan air yang namanya air ini punya kekuatan untuk menyerap kata-kata baik dan kata-kata yang kurang baik ya. Satu botol air dikata-katai kurang baik, satu botol air diberi doa-doa yang indah. Bahkan ketika molekulnya dicek ya beberapa waktu kemudian yang dikata-katai baik ini berubah bentuknya jadi kayak kristal salju, itu bagus ya. Jadi heksagonal gitu. Sementara yang dikata-katai jelek ini berubah bentuknya keruh dan sebagainya. Nah, inilah yang menghasilkan ya. Jadi air ini mewakili banyak hal. Bahkan termasuk tubuh kita itu 80% isinya air. Jadi kalau setiap kali dikata-katai yang baik, maka molekulnya akan berubah. Ya, inilah yang menghasilkan perubahan. Bahkan seseorang bisa sembuh hanya dengan merubah pola hidup, merubah apa yang dia masukkan ke tubuhnya ya. Jadi alih-alih makanan yang sehat dan sebagainya, mereka menciptakan pikiran-pikiran positif dan ini menghasilkan penyembuhan. Nah, kata terima kasih juga menarik hal-hal
positif ya. Jadi mulai sadari daripada kita mengkritik, mengutuk ya, terutama yang ibu-ibu kalau anaknya nakal jangan sampai mengata-katain nakal, tapi Anda ganti dengan sesuatu yang Anda inginkan. Pinter ya, bisa diatur ya, dan sebagainya. Jadi pilih yang baik. Karena ini kata-kata mengandung energi. Dan ketika ini diucapkan berulang, ini akan cenderung terwujud. Kalau Anda semakin kuat, ya, secara energi kuat, sering bermeditasi, Anda menyadari menjadi bagian semesta, dari kekuatan yang lebih besar, maka kata-kata Anda akan mempunyai kekuatan. Maka mulai perhatikan, ketika kita mulai mengatakan sesuatu, pikirkan mengenai 3 hal ini, ya. Apakah kata-kata yang Anda ucapkan ini mengandung kebenaran, ya, merupakan kebenaran yang lebih tinggi, ya. Jadi kebenaran itu berlapis-lapis. Jadi Anda pastikan dulu apakah kata-kata yang keluar dari mulut Anda ini sebuah kebenaran atau ini cuma hasil pendapat dari seseorang, ya. Ini isu nih, ini orang ini gini belum Anda validasi, ya. Merupakan suatu kebenaran. Kemudian nomor 2, merupakan hal yang penting atau bermanfaat untuk dikatakan. Kalau nggak penting ya mendingan nggak usah. Jadi pertama kali adalah benar, kedua adalah penting, dan ketiga adalah untuk kepentingan yang lebih besar, untuk banyak orang, kepentingan lebih banyak orang. Kalau ini hanya untuk satu orang, jadi misalnya gini, cara paling gampang, seseorang badannya bau dan mengganggu, ya, bau badan ini sesuatu yang kayaknya kecil tapi ya cukup mengganggu untuk beberapa orang. Nah, Anda bisa mengatakan kalau ini benar, Anda bisa mengatakan, kamu bau loh, tetapi kita menyakiti, ya, menyakiti. Nah, sehingga kita bisa berpikir ke yang tahapan kedua, pentingkah ini untuk dikatakan? Atau kita bisa menggunakan cara lain. Anda bisa memberikan mengkado pewangi badan dan sebagainya. Banyak hal bisa dilakukan. Atau kita bisa memilih kata-kata yang lebih halus, ya. Benar, penting, dan bermanfaat untuk orang banyak. Kalau ini tidak untuk kepentingan banyak orang, hanya untuk ya memuaskan keinginan Anda sendiri bahwa Anda benar dan dia salah atau dan sebagainya, ya maka lebih baik ini tidak dikatakan. Ya, oke, kita baca chat. Ya, memang benar Ibu. Iya, oke. Ya, setelah saya praktekkan ini atau sebelumnya saya sudah melaksanakan ini utamanya saya akan mulai doa. Jadi saya awali dengan rasa syukur dan terima kasih. Bahkan setelah menerima materi ini dari Ibu saya lebih mantap lagi. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Jadi silakan ya, jadi sesuatu yang kayaknya klise, sesuatu yang kayaknya ya biasa ya, mengucapkan terima kasih itu biasa, tetapi ketika ini kita letakkan di awal, ini akan menarik banyak hal. Oke, dari Kak Siva, ucapan terima kasih adalah bentuk kesyukuran kepada Sang Pencipta. Betul, tidak banyak orang yang memahami makna dari terima kasih yang sesungguhnya. Oke, materinya bagus ya. Nampaknya sederhana, tetapi terima kasih ini akan menarik banyak hal, apalagi ketika ini kita lakukan dengan kesadaran penuh bahwa ketika kita mengucapkan terima kasih, tidak hanya orangnya atau kejadiannya yang kita terima kasih, tetapi untuk segala hal yang membantu terwujudnya kondisi yang kita inginkan. Ya, jadi ketika kita menyadari kita adalah kesatuan dengan semesta, satu tujuan kecil Anda ketika ini merupakan bagian dari rencana ilahi yang lebih besar, ini tidak akan tidak diperhatikan. Jadi ini juga akan cenderung terwujud sambil kita membantu merealisasikan rencana yang lebih besar tadi. Ya, jadi sadari terima kasih ini Anda ucapkan dari dalam, ya, bahkan ketika terima kasih ini bentuk terima kasih kepada semesta. Kenapa? Kekuatan yang lebih besar, Tuhan sendiri, ya, itu yang maha mengatur semesta itu, ya. Jadi lebih besar dari semesta ini. Kalau kita mengucapkan terima kasih, Anda mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, kepada semua invisible helper, ya, yang membantu terwujudnya keinginan kita, kepada orang-orang yang membantu mewujudkan tujuan itu sendiri, ya. Jadi mereka yang tiba-tiba ada di hadapan Anda menjadi penolong, mereka yang menyediakan
tempat, menyediakan segala hal, tiba-tiba ya rencana ini terwujud dengan baik. Nah, ini tidak lepas dari mereka yang membantu di belakang kita. Maka terima kasih kita ini adalah untuk sesuatu yang lebih besar. Mari ciptakan ini di depan, di awal, untuk segala hal yang kita inginkan. Nah, ini memang perlu ini ya, merubah pola. Merubah pola ini adalah sesuatu yang tidak mudah, tetapi ini ketika ini sudah dilakukan, Anda melakukan, ada yang bilang gini, kalau sudah bisa melakukan selama 21 hari, selanjutnya kalau kita nggak melakukan itu kayaknya nggak puas. Ya, jadi lewati 21 hari menjadi 21 hari syukur. Silakan Anda coba ya tadi masukan untuk dari Kak Siva ya tadi. Terima kasih ini dicoba dilakukan, ini adalah bentuk syukur. Ya, jadi kalau alih-alih kita saya bersyukur kok setiap hari bersyukur, tapi baru keluar dari kamar ya sudah mengatakan kata-kata yang kurang baik. Jadi misalnya, wah ini panenannya kurang bagus, ininya nggak seperti yang ini dan sebagainya. Nah ini ya kita bersyukur dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan kita tidak demikian. Jadi mari kita mencoba menyelaraskan, tapi intinya bahwa kata terima kasih ini akan menarik hal positif, akan menghasilkan keyakinan untuk terjadinya hal-hal yang kita inginkan di dalam kehidupan. Ya, tinggal kita menyelaraskan semua rencana kita ini menjadi bagian dari rencana ilahi. Ya, salah satunya kita bisa melatih yang namanya keheningan. Ya, karena yang namanya ide, gagasan dan sebagainya itu tidak serta-merta ide dan gagasan kita loh. Semuanya itu sudah ada di alam. Kita ini seperti hanya tinggal diam dan mendengar. Tiba-tiba ketika kita tahu, oh kayaknya bagusnya ini dan sebagainya, ini bukan hasil pikiran Anda sendiri. Tetapi Anda karena dalam keheningan ketika Anda berkonsentrasi, berpikir serius, dan ketika rencana ilahi ini harus terwujud melalui tindakan kita, maka ide ini masuk ke kepala kita. Jadi jangan pernah bangga bahwa ide ini kita hasilkan sendiri. Tidak. Kita hanya mengakses ide-ide yang ada di semesta, yang ada di alam, ya. Kita hanya seperti menjadi saluran saja, oh ide ini. Nah, maka ketika ide ini harus terjadi, kalau tidak melalui Anda, stop di Anda, misalnya Anda tidak melakukan ide ini akan dilakukan orang lain. Inilah yang tidak bisa dihambat. Jadi ketika rencana ilahi harus terjadi, maka tetap harus terjadi. Kalau tidak melalui Anda, ya ide ini akan direalisasikan orang lain. Ya, seperti kita lihat bahwa kadang-kadang saya punya ide ini, tiba-tiba di belahan dunia yang lain juga ada orang yang punya ide ini. Ya, jadi ini bukan plagiat karena tidak memungkinkan sebenarnya terjadinya itu ya. Orangnya jauh dan sebagainya. Tapi karena ide-ide ini ada di semesta. Kita hanya menyediakan diri diam, jadi saluran, hening, maka kita meraih yang namanya tadi intuisi dan sebagainya. Nah, dengan kita meraih intuisi ini, mengasah intuisi, kita lebih bisa mengakses ini tadi. Rencana-rencana ilahi yang sebenarnya itu sudah ada di alam. Nah, ini salah satu manfaat dari meditasi Twin Heart, dan kita bercakap-cakap, punya kesempatan bercakap-cakap dengan diri sendiri dan menjadikan diri kita ini jadi saluran yang lebih besar. Oke, ada pertanyaan dari Bu Lina Wijaya. Bu, boleh tanya kenapa kalau satu hari tidak ikut meditasi kok emosi cepat tinggi? Emosi cepat tinggi dan lain-lain, beda setiap hari meditasi bisa lebih sabar dan tenang. Nah, ini berarti energinya masih belum stabil. Jadi gini, kalau di pranic healing nanti di tingkat basic kita belajar yang namanya bahwa segala sesuatu itu mengandung energi. Bahkan energi ini terjadi lebih dulu sebelum fisiknya terjadi. Ya, jadi sakit sekalipun itu pertama kali datang mereka dari sisi energi dulu. Sehingga ketika pranic healing ini sebenarnya bisa dijadikan P3K sebelum ini memfisik, sebenarnya pranic healing ini membantu untuk membersihkan yang di bagian tubuh energi. Nah, tetapi kalau ya energi ini masih belum stabil, tadi dikatakan ya 21 hari itu menjadikan kebiasaan sehingga energi kita itu lebih stabil untuk terlewati sesuatu. Jadi seperti kayak pembersihannya itu sudah optimal. Nah, ketika kita lupa nih satu hari dan energinya belum stabil, ini kayak balik lagi di awal. Tapi ketika ini sudah stabil, sudah terbentuk, ya maka ya dengan sendirinya energi ini bisa mengalir. Jadi tetap lakukan saja, Bu. Malah ini adalah kebiasaan yang baik ya, Bu Lina.
untuk terus bermeditasi malahan, karena kalau tidak itu kita biasa ini jadi penghantar ya saluran. Anda tahu kabel listrik ya. Jadi untuk terlewati dengan baik itu mereka perlu kadar tertentu. Ada yang bahkan menambahkan emas ya supaya alirannya itu lebih lancar ya, listrik, kabel-kabel listriknya, tembaga dan sebagainya. Nah, kualitas yang baik dari tembaga atau bahkan emas yang mengaliri ini, nah ini dibentuk dari meditasi ya. Kenapa? Meditasi tadi mengakses energi yang lebih tinggi. Nah, ketika ini sudah penghantarnya ini sudah halus, maka ini akan menjadikan tubuh kita lebih enak dan sebagainya. Tetapi ketika penghantarnya ini masih dalam proses pembersihan, nah kadang-kadang jadi kurang nyaman. Nah, ada juga hal baiknya ya Bu Lina, jadi maka ini akan membantu tubuh kita ini sudah terbiasa dapat energi segitu. Ketika Anda kurangi, nggak meditasi, ini seperti mengurangi dosis obat yang Anda minum. Harusnya Anda minum itu kan untuk optimal sehari 3 kali, misalnya ya, Anda kurangi 2 kali. Ini kan obat ini sesuatu yang kurang baik ya, tapi sesuatu yang baik apa ya? Kita cari kebiasaan baik yang Anda kurangi di dalam, misalnya mandi lah. Mandi itu kan sesuatu yang baik ya. Kita biasa mandi 2 kali sehari. Tiba-tiba Anda mandi cuman sehari sekali, badannya kerasa nggak enak, mulai kerasa nggak enak karena mandi 2 kali itu enak. Nah, inilah yang dialami oleh Bu Lina Wijaya tadi. Jadi begitu nggak meditasi sehari aja, nah ini mulai ada nih kotorannya mulai terasa gatal-gatal lagi. Nah ini yang terjadi. Maka perlu untuk meditasi ini jadi habit. Ya, makasih Bu Eti. Ya, sama-sama Bu Lina Wijaya. Oke, jadi malah tubuhnya udah adjust, sudah sesuai nih dengan ritme itu. Jadi mari kita jaga ritmenya karena ini akan membantu untuk ya ini energi ini akan physicalize dengan lebih cepat. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Atau apakah ada yang baru ya? Baru pertama kali bergabung sesi gerakan penyembuhan dunia? Apakah ada yang baru? Tidak ada yang baru. Kalau tidak ada yang baru, kita akan lompati menjelaskan mengenai meditasi Twin Heart karena masing-masing sudah pernah melakukan ya. Dan mari kita coba sadari bahwa dengan kita melakukan meditasi Twin Heart, kita akan meraih yang namanya tadi intuisi, sehingga ini akan membantu tadi supaya terima kasih kita ini sudah punya power. Terima kasih adalah satu kebiasaan baik, tetapi powernya harus kita ciptakan ya melalui ya ini building energi positif ya melalui hal-hal kebiasaan baik, salah satunya meditasi. Kemudian melakukan ini menanam hal yang tepat ya. Kalau meditasi Twin Heart ini akan sebuah bentuk pelayanan kepada bumi pertiwi sehingga bumi nanti akan menjaga kita atau bumi ini akan membantu kita di dalam proyek-proyek kita, asal kita selaras. Nah, jadi ini adalah hal yang baik. Jadi sekaligus kebiasaan baik dan menanam meditasi Twin Heart ini. Ya, dan bonusnya Anda meraih intuisi, kedamaian, dan sebagainya. Oke, sehingga terima kasih Anda cenderung akan lebih mudah terwujud. Baik, sesudah ini kita akan melakukan satu teknik buang-buang sampah, yaitu kita melakukan terapi memaafkan ya karena supaya tubuh kita ini lebih sehat, supaya tubuh kita ini punya kekuatan yang lebih besar, selain kita memupuk tadi hal-hal baik, kita perlu untuk menyingkirkan sampah dari tubuh kita. Nah, ini sampah-sampah emosi, sampah-sampah batin ini perlu kita singkirkan, salah satunya dengan melakukan terapi memaafkan. Baik, kita akan melakukan bersama-sama terapi memaafkan ini. Silakan Anda hadirkan bersama Anda